Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 dari Latsar CPNS Kemenhub tahun 2022, gelombang 3, angkatan 24, ingin mendiskusikan mengenai 4 topik, yakni netralitas PNS dan stereotip PNS, selanjutnya digital talent, yang ketiga adalah sistem merit, dan yang keempat adalah bukan PNS parasit. Di sini saya Muhammad Afrizal Jailani sebagai host, dan selanjutnya ada narasumber satu yaitu Mas Ferni Ekar. Yang kedua ada narasumber dua yaitu Mas Alvin Nasriful Hidayat. Yang ketiga ada narasumber tiga yaitu Mbak Rizky Putri, dan yang terakhir ada narasumber empat yaitu Mas Yolanda Antoni. Nah, untuk topik pertama yaitu netralitas PNS dan stereotip PNS, saya ingin nanya ke Mas Ferni Ekar nih, kira-kira apa sih yang dimaksud netralitas PNS dan stereotip PNS? Ke Mas Ferni Ekar, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Afrizal. Untuk yang pertama itu netralitas PNS. Netralitas merupakan salah satu asas yang mengatur penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Netral sendiri diartikan tidak berpihak atau tidak membantu salah satu pihak. Kenetralan tersebut menjadi ambigu dikarenakan ASN juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih ataupun dipilih sesuai dengan pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Kemudian stereotip PNS. Stereotip sendiri merupakan pandangan atau persepsi suatu kelompok terhadap seseorang, yang mana untuk PNS sendiri itu memiliki beberapa stereotip negatifnya yang mungkin sudah umum di kalangan masyarakat. Contohnya, masyarakat berpandangan bahwa PNS itu susah dipecat, yang mana menjadi PNS itu aman karena susah dipecat, sehingga bisa seenaknya kerja sesukamu, kemudian kamu tidak akan diberhentikan, asal tidak korupsi, masa pengabdian akan mulus sampai pensiun, dan juga uang pensiun akan mengalir lancar setiap bulannya. Tetapi sekarang rumus itu sudah tidak berlaku dikarenakan perbaikan pelayanan disorot sehingga berimbas pada PNS yang dituntut untuk lebih disiplin. Mungkin dari saya itu saja Mas Afrizal, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Mas Ekar. Selanjutnya saya mau tanya ke Mas Alvin nih. Kalau Mas Alvin nih, apa sih yang dimaksud digital talent itu, Mas Alvin? Silahkan. Terima kasih Mas Afrizal. Digital talent sendiri mempunyai arti seseorang yang bertalenta dalam menggunakan teknologi informasi. Jadi, seseorang yang sudah mahir, sudah profesional dalam menggunakan teknologi maupun informasi di era kemajuan zaman ini yang semuanya serba digital. Dalam istilah kata, seseorang dunia sudah dalam genggaman. Contohnya, kita orang Indonesia bisa mengetahui berita tentang perang Rusia melawan Ukraina. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Mas Afrizal. Oke, terima kasih Mas Alvin. Selanjutnya saya mau tanya ke Mbak Rizky nih. Kira-kira apa sih sistem merit itu, dan kira-kira apa sih manfaat dari sistem merit itu? Kepada Mbak Rizky Putri, saya persilahkan. Siap, terima kasih Mas Afrizal. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Dengan adanya sistem merit ini, kita sebagai ASN akan lebih bersemangat untuk meniti karir kita. Karena memang sistem merit ini berdasarkan kompetensi dan kinerja. Jadi tidak memandang usia atau lama jabatan. Asalkan kita berkompeten dan kinerja kita baik, maka kita bisa meningkatkan karir kita menjadi lebih baik. Begitu, Mas. Oke, terima kasih kepada Mbak Rizky Putri. Selanjutnya yang terakhir nih, saya tanya tentang PNS parasit nih. Kira-kira menurut Mas Yolanda Antoni gimana tentang topik bukan PNS parasit ini? Waktunya kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Afrizal. Sebelum kita bahas wacana apa itu aku bukan PNS parasit, kita harus tahu apa itu parasit. Parasit adalah suatu mikroorganisme atau makhluk hidup yang hidup atau tinggal dan menggantungkan hidupnya dari organisme lain dengan menyerap nutrisi tanpa memberi bantuan atau manfaat lain kepadanya. Contohnya seperti cacing-cacing yang ada di tubuh kalian.
kita sebagai calon PNS, kita tidak boleh jadi parasit seperti itu, seperti cacing-cacing tersebut. Jangan kita disebut PNS atau pagi nunggu sore yang merugikan instansi kita. Kita sebagai calon ini harus memberikan manfaat demi memajukan negara ini yang berkembang, memberikan inovasi, melayani, dan sebagainya yang mampu memberikan atau bermanfaat demi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Mungkin itu saja saya sampaikan, Mas Afrizal. Oke, baik. Jadi dari diskusi kita pada kesempatan kali ini bisa saya simpulkan yang pertama adalah poin pertama adalah jadi PNS itu harus netral dan mempunyai stereotip positif di masyarakat. Selanjutnya sebagai PNS kita harus menguasai digital. Jadi di zaman yang serba digital ini kita harus jadi digital talent. Nah, untuk selanjutnya adalah kita juga harus menguasai sistem merit, di mana sistem merit ini merupakan kebijakan atau manajemen diri pada ASN itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kita nggak boleh jadi PNS parasit, di mana kembali lagi ke topik awal tadi, kita harus membangun stereotip positif pada masyarakat. Jangan jadi PNS seperti yang disebutkan Mas Yolanda tadi, pagi nunggu sore ya. Jadi kita berangkat pagi lalu nunggu sore lalu pulang lalu kajian. Tidak seperti itu ya. Kita harus jadi insan yang berkembang, berinovasi, melayani dan sebagainya untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Demikian diskusi kita pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.